warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 dengan anggota pertama, saya Wanda Vetama, dan rekan-rekan saya, Windy Puspitasari, Indah Dwi Hari Utari, serta Hani Aprilia Hayanti akan menampilkan presentasi dari kelompok kami. Dalam ilmu statistika, selain daripada tabel atau diagram, ada banyak hal yang kita butuhkan untuk mendapatkan gambaran dari sebuah data supaya kita lebih jelas dalam memahaminya. Di antaranya ada rata-rata ukur, rata-rata hitung, modus, median, kuartil, desil, dan lain sebagainya. Kelompok kami akan menjelaskan tentang rata-rata ukur dan rata-rata hitung. Untuk materi yang pertama itu adalah rata-rata atau rata-rata hitung. Jadi dalam statistik untuk data-data kuantitatif, dalam hal ini dapat kita nyatakan dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn dengan banyaknya data itu sebanyak N. Simbol N juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu objek yang ada di dalam suatu sampel, juga bisa digunakan untuk menyatakan banyaknya objek dalam suatu populasi. Untuk menentukan nilai dari rata-rata atau rata-rata hitung, kita dapat menjumlahkan semua nilai data yang kita miliki, lalu dibagi dengan jumlah data yang ada. Untuk simbol dari rata-rata sampel, kita menggunakan X dengan garis di atasnya. Dan untuk lambang rata-rata populasi, kita menggunakan lambang MIM. Baiklah, untuk contoh yang pertama, terdapat 5 orang mahasiswa dengan 5 nilai ujian statistika. Pertama, 70, kedua 69, ketiga 45, keempat 80. Dari data tersebut kita dapat menentukan nilai X1 sampai dengan X5. X1 yaitu 70, X2 69, X3 45, X4 80, dan X5 adalah 56. Artinya nilai N adalah 5 karena kita memiliki 5 data. Setelah itu, kita dapat substitusikan kepada rumus yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa X rata-rata itu dapat ditentukan dengan jumlah nilai data dibagi banyaknya data, atau secara singkatnya, X rata-rata sama dengan sigma XI, di mana I adalah dari 1 sampai dengan N, kemudian dibagi dengan N, atau banyaknya data. Nah, dari hasil perhitungan itu, kita dapat peroleh nilai 64 untuk rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti ujian statistika. Untuk contoh yang kedua, yaitu terdapat 5 orang mahasiswa mendapat nilai 70, 6 mahasiswa mendapat nilai 69, 3 mahasiswa mendapatkan nilai 45, dan 1 orang mendapat 80, dan 1 orang lagi mendapat 56. Nah, data yang seperti ini bisa kita transformasikan ke dalam bentuk tabel. Untuk tabel contoh kedua ini terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama berisi nilai dari mahasiswa, dan kolom kedua berisi frekuensi banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, untuk rumusnya dapat kita gunakan dengan rata-rata nilai mahasiswa sama dengan jumlah dari frekuensi dikali dengan jumlah nilai dibagi jumlah frekuensi, sehingga kita peroleh 64,6 untuk rata-rata nilai mahasiswa ujian statistika. Nah, untuk soal tadi kita dapat menambah satu tabel sebagai tabel penolong yang berisi frekuensi data dikali dengan data. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam rumus rata-rata tadi, yaitu jumlah dari frekuensi data dikali data dibagi dengan jumlah dari frekuensi data, yang hasilnya yaitu 64,6. Nah, selanjutnya kita ada data banyaknya barang yang disimpan di gudang. Ternyata di dalam gudang ada barang yang rusak, sehingga kita dapat tulis di tabel sebagai berikut. Persen di sini berarti itu berapa persen barang yang rusak dari barang yang disimpan. Sebagai contoh, yaitu barang A, barang yang disimpan sebanyak 100 dan barang yang rusak sebanyak 96. Nah, persentase dari barang A ini yaitu 96
per 100 dikali dengan 100%, yang hasilnya yaitu 96%. Jika ditanya rata-rata persen dari barang yang rusak, maka kita dapat mencarinya dengan rumus rata-rata sama dengan 96 ditambah 46 ditambah 50 ditambah 75 dibagi 4% sama dengan 66,75%. Tetapi jika yang ditanyai itu berapa persenkah barang yang rusak secara keseluruhan, maka kita dapat mencarinya dengan jumlah barang yang rusak dibagi dengan jumlah barang yang disimpan dikali dengan 100%, yang hasilnya yaitu 60,07%. Selanjutnya ada rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan yaitu rata-rata dari beberapa subsampel lalu dijadikan satu. Di sini ada subsampel 1 berukuran N1 dengan rata-rata X rata-rata 1, subsampel 2 berukuran N2 dengan rata-rata X rata-rata 2, sampai dengan subsampel N berukuran NN dengan rata-rata X rata-rata N. Dapat kita rumuskan di sini yaitu X rata-rata sama dengan sigma dari NI dikali dengan X rata-rata I dibagi dengan sigma NI dikalikan dengan 100%. Sedangkan untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, rata-ratanya dihitung dengan rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Selanjutnya, kita menghitung rata-rata dari data dalam daftar distribusi dengan cara singkat, yaitu pertama, kita ambil salah satu dari tanda kelas, lalu kita namakan dengan X0. Nah, untuk harga X0 ini, kita beri nilai sandi sebagai C sama dengan 0. Untuk tanda kelas yang lebih kecil dari X0 itu kita beri sandi dengan C sama dengan negatif 1, C sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 3, dan seterusnya. Nah, untuk nilai yang lebih besar dari X0 tadi itu kita beri tanda dengan C sama dengan positif 1, C sama dengan positif 2, C sama dengan positif 3, dan seterusnya. Dengan ini semua, jika kita misalkan P sama dengan panjang kelas interval yang sama besarnya, maka rata-rata dapat dihitung dengan rumus X rata-rata sama dengan X0 ditambah P dikali dengan sigma FI CI dibagi dengan sigma FI. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh cara menghitung rata-rata dari data dalam daftar distribusi dengan cara singkat. Nah, langsung saja kita ke contoh. Telah disajikan data dalam tabel seperti di gambar di atas. Nah, dari data diambil X0 sama dengan 75,5 dan nilai sandi C sama dengan 0. Kemudian, harga-harga C sama dengan negatif 1, C sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 4 telah diberikan berturut-turut untuk tanda-tanda kelas 65,5, 55,5, 45,5, dan 35,5. Tanda kelas yang lebih besar dari X0 sama dengan 75,5 berturut-turut diberi harga C sama dengan 1 dan C sama dengan 2, dan dengan P sama dengan 10. Dengan rumus seperti di atas, kita peroleh rata-rata sama dengan 75,5 ditambah 10 dikali 9/80, yang hasilnya yaitu 76,63. Bahasan selanjutnya yaitu rata-rata ukur. Jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, maka lebih baik menggunakan rata-rata ukur daripada rata-rata hitung. Untuk data bernilai X1, X2, sampai Xn, maka rata-rata ukur U didefinisikan sebagai U sama dengan akar pangkat N
dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali Xn. Nah, selanjutnya langsung ke contoh. Contoh, rata-rata ukur data X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8 adalah dapat kita selesaikan dengan cara U sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali 4 dikali 8 sama dengan akar pangkat 3 dari 64, yaitu 4. Selanjutnya, selain memiliki rumus U sama dengan akar pangkat N dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali Xn, rata-rata ukur juga memiliki rumus yang kedua, yaitu log U sama dengan sigma log Xi dibagi N. Dengan sigma log Xi yaitu jumlah logaritma tiap data dan N yaitu banyak data, sehingga logaritma rata-rata ukur U sama dengan jumlah logaritma tiap data dibagi oleh banyak data. Nah, selanjutnya untuk contoh soal lagi dari rumus log U sama dengan sigma log Xi dibagi N yaitu, nah, untuk contoh kita ambil X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8. Sehingga log U sama dengan log 2 ditambah log 4 ditambah log 8 dibagi 3, sehingga diperoleh 0,6021. Setelah kita cari dari daftar logaritma, ternyata rata-rata ukur U sama dengan 4. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang rata-rata ukur, kita akan melanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank adalah sebagai berikut: 6,75, 5,75, 6,50, 6,25, 6,25, 6,10, 5,70, 5,90, 6,25, 5,60. Nah, berapakah rata-rata ukur suku bunga bank-bank tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya sama dengan contoh sebelumnya, yaitu kita memasukkan seluruh data ke dalam rumus, sehingga kita peroleh log U sama dengan 0,7849769756, sehingga U sama dengan 6,095. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani Aprilia. Baiklah, selanjutnya untuk fenomena yang bersifat tumbuh dengan syarat-syarat tertentu seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan bakteri, dan lain-lain, sering digunakan rumus yang mirip rata-rata ukur, yaitu PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah X garis per 100 dikali T, di mana P0 adalah keadaan awal atau permulaan, PT adalah keadaan akhir, X garis adalah rata-rata pertumbuhan setiap satuan waktu, dan T adalah satuan waktu yang digunakan. Kemudian kita beralih ke contoh. Di sini ada contoh soal. Penduduk Indonesia pada akhir tahun 1946 ada 60 juta, sedangkan akhir tahun 1956 mencapai 78 juta. Untuk menentukan laju rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah X garis per 100 dikali T. Lalu kita masukkan nilai PT dengan angka 78, P0 dengan 60, dan T-nya yaitu waktunya 10. Kemudian kita dapat log 78 sama dengan log 60 ditambah 10 log 1 ditambah X garis per 100. Kemudian 1,8921 sama dengan 1,7782 ditambah 10 log 1 ditambah X per 100. Kemudian 1 ditambah X per 100 sama dengan 1,0267. Akhirnya kita mendapat nilai X-nya adalah 2,67, sehingga laju rata-rata pertumbuhannya adalah 2,67%. Untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, rata-rata ukurnya dihitung dengan rumus log U sama dengan sigma Fi log Xi dibagi sigma Fi.
Kemudian kita masuk ke contoh. Di sini ada data dari nilai ujian 80 mahasiswa. Seperti yang bisa kita lihat dalam tabel. Kemudian dari data ini kita ingin mencari rata-rata ukurnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Lalu kita masukkan sigma FI log X ini adalah 150,1782 dan sigma FI-nya adalah 80. Lalu kita masukkan ke rumus log U sama dengan 150,1782 dibagi sigma FI-nya 80 sama dengan 1,8772 yang menghasilkan U-nya adalah 75,37. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.